sampai ibadah kita bahasanya lillah. Apa? Lillah. Kata-kata lillah itu ditafsirkan di dalam Al-Quran surat 6 162 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. ada kan? Kata-kata lillah itu di surat Al-An'am 162. Bahkan ditakkid lagi. Ketika nyebut lillahi rabbil alamin, dijawab lagi. Ditambahin lagi oleh Tuhan. Lanjutkan. La sari. Ketika lillahi rabbil la sarika kalahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Arti coba. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Ketika nyebut lillahi rabbil alamin, tidak ada sekutu apapun. Surga, neraka, pahala, dosa hilang. Nggak ada pikiran itu. Lillah. La sarika lahu. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Nggak ada ibadah yang lain. Di sebuah kesimpulan Tuhan. Ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ditekan lagi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Tidak ada persekutukan sesuatu pun. Garis ibadah itu cuma satu ini aja. Di surat 6 163. Ketika kamu sholat, niatnya udah benar. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi rabbil alamin. Nawaitu shoma godin an adain fardu sanatin lillahi ta'ala. Ada. Mau niat korban lillah. Kenapa harus lillah? Kenapa ini tujuan kita? Tujuan dari kita ibadah, tujuan kita dari sholat, tujuan kita bersilaturahmi, tujuan kita bermuamalah, tujuan kita menjalankan aturan Quran, tujuan kita berjanji. Hanya apa? Lillah. Lillah itu apa? Hanya punya Allah. Jangan ikut campur urusan surga neraka. Jangan ikut campur urusan pahala. Ya. Dan dosa itu urusan Allah yang menentukan. Tidak ada satu manusia pun yang mengejat kepada orang kafir kamu, sesat kamu, tidak terima kamu. Orang yang mengatakan ini tidak ada lillah, yakin bahwa itu semuanya Allah. Nah, kata-kata lillah ini ada tujuan dari semua ibadah. Kata lain dari lillah itu ridho. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan menilai ibadah kita, sholat kita, hidup kita, semua yang kita lakukan lillah. Toh, ketika kita tegak berdiri waktu sholat, lurus, ya, kaki kita itu nggak berdiri. Punya siapa? Ketika kita sholat tidak mampu berdiri, ya kan? Tidak mampu berdiri, duduk, punya siapa? Punggung kita ini. Ketika dua tangan mau mengucapkan takbir, dua tangan itu punya siapa?
ketika kita melafazkan dengan mulut, berjanji, membaca Al-Fatihah, niat, lidah, lisan kita itu punya siapa? Punya Allah. Dalam kehidupan, seorang tukang ketika dia mengecat satu rumah, kaki berdiri, kaki punya siapa? Allah. Ketika seorang tukang dengan palunya dia memukul paku ke dinding, tangan itu punya siapa? Allah. Maka kalau kehidupan dan matinya, boleh kita minta penilaian dengan Allah, atau bikin penilaian sendiri bahwa apa yang kulakukan itu dapat pahala. Bisa menilai sendiri. Seorang tukang ketika bangunan, atau seorang, umpamakan orang tukang ketika dia membangun tegak berdiri menyemen, terus dia mengatakan ini bangunan saya bagus, bisa menilai sendiri. Begitu juga sholat, puasa. Banyak manusia menilai dirinya sendiri. Ketika dia mencoba untuk menilai dari ibadah dia itu, dia ikut campur dengan itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi artinya dalam hidup ini, apa yang kita lakukan, hidup kita, gerak-gerik kita, ya kan? Semuanya punya Allah. Ya kan? Untuk ini, ya kan? Chandra berangkat dari rumah, ya kan? Pakai motor, ya kan? Duduk di atas motor, terus pegang gas pakai tangan sampai ke kantor. Punggung, kaki, tangan, mata untuk melihat. Ini siapa? Ya Allah. Sampai di kantor ada kebakaran, selam bakaran untuk apa? Bekerja, menunggu. Terus sebulan gajinya itu, karena dia produktif jamnya, asetnya. Orang menghargai karena dia tepat waktu, bantu kebakaran dengan kaki, terus menyiram rumah kebakaran pakai tangan, air pun itu punya siapa? Ya Allah. Terus orang menilai karya itu, karya selama sebulan, terus dibeli duit ini siapa? Allah. Terus ketika mau sedekah dia yang ngatur itu. Siapa yang ngatur? Hah? Seharusnya orang memberikan hadiah atau karya kita itu dapat duit, itu punya Allah. Maka Tuhan bilang, ya, benarkanlah, sedekahlah sesudah kebutuhan. Jadi yang kita hitung itu hak kewajiban kita, apa kita ngotot punya Allah. Yang mudah dihitung itu punya kita, punya Allah. Punya kita. Yang menghisap itu, ibadah itu, atau apa yang dikaryakan kita itu, yang menghisapnya punya kita, punya Allah. Punya kita. Banyak orang menghisap tuh menghitung punya dia, punya Allah dihitung juga. Itu yang terjadi. Nah, moga-mogahan dari kita melakukan itu semua, termasuk sholat, hidup, mati, ya kan, terus termasuk menjalankan aturan janji Tuhan tadi, itu lillah, milik Allah. Bagaimana sikap kita karena milik Allah, lillah tadi, tidak usah ikut campur atau menilai, biarkan, ya, Allah yang bisa menilai kita, karena Tuhan Sang Maha Penilai, ya kan, seperti itu. Boleh nggak kita menilai diri kita? Boleh. Yang nggak boleh kita ikut campur menilai hukum Tuhan, ya kan. Banyak orang mengikut campur urusan Tuhan. Yang harus dipikirkan itu bagaimana menilai diri kita, mengkaji diri kita, seperti itu.